permasalahannya gunung es ini bukan ada hanya gunung es, saya pikir ya, macam-macam bentuk gunung es ini ya. Gunung es ini mungkin terminologinya yang kelihatan kecil, bawahnya gede, itu mungkin maksudnya ya. Demi untuk melangsungkan kegiatan korup tersebut gitu kan. Nah, jadi semua pun dikangkangi kalau sudah ada komitmen, kalau sudah ada deal ya, itu semua pun dikangkangi. Kawan-kawan, hari ini kita akan berdiskusi karena ini fokus untuk diskusi, jadi saya tidak mau menyebut kedua abang kita di depan ini sebagai pemateri, saya lebih senang menyebut sebagai teman diskusi. Jadi hari ini kita akan berdiskusi bersama dengan kedua teman diskusi kita. Sebenarnya ada tiga, cuma satu orang gak datang karena beliau sedang sakit. Jadi hari ini kita hanya berdiskusi dengan dua teman diskusi kita. Yang pertama ada Bang Rapen selaku akademisi dosen di Universitas Kristen Indonesia, dan kedua ada Bang Sultan Hamanurung selaku ahli anggaran belanja negara. Kita akan berdiskusi terkait fenomena gunung es korupsi di Pekanbaru. Sebenarnya menarik topik yang kita angkat. Kenapa fenomena gunung es? Karena gunung es itu seperti yang kawan-kawan ketahui, gunung es itu yang kelihatan di permukaan kecil, tetapi yang ada di dasar, yang ada di bawah laut itu sangat besar. Nah, korupsi diibaratkan seperti itu. Yang kelihatan hanya sedikit, tapi kita tidak tahu yang tersembunyi itu sebagaimana, seperti apa banyaknya atau seperti apa besarnya korupsi itu sendiri. Nah, itu yang akan kita gali pada siang hari ini. Kita akan membahas korupsi yang dipandang seperti fenomena gunung es yang akan kita dengarkan dari kedua teman diskusi kita pada siang hari ini. Namun sebelum itu saya minta maaf karena hari ini kita tidak bisa ramai-ramai terkait protokol kesehatan. Jadi jumlah kita tidak banyak pada siang hari ini untuk berdiskusi. Langsung saja kepada intinya, kita akan membahas terkait korupsi yang diibaratkan seperti fenomena gunung es, dan kita dengarkan dari kedua pemateri kita. Yang pertama, saya persilakan kepada Bang Rapen Sinaga selaku akademisi atau dosen di Universitas Kristen Indonesia untuk menyampaikan pendapatnya terkait korupsi yang diibaratkan seperti fenomena gunung es di Pekanbaru. Ya, saya persilakan kepada Bang Rapen, waktu dan tempat, silakan. Terima kasih Baginda Moderator atas kesempatan itu. Terima kasih kawan-kawan. Karena ini sifatnya diskusi terbatas, fokus group discussion. Jadi kita mengalir aja. Saya juga menyampaikan materi yang akan panjang gitu kan, intinya saja. Lebih baik kita mengalir secara diskusi gitu kan. Saudara moderator menyebut saya sebagai akademisi, berarti tugas saya sebagai akademisi, bukan sebagai praktisi hukum, ya. Karena nanti beda lagi bahasanya. Kalau sebagai praktisi lawyer lebih tang-tang-tangan gitu kan, kalau akademisi kalau kita tahu, begitu kira-kira. Baik, terima kasih juga penyelenggara yang sudah mengundang. Sayang sekali Bang Saur Siagian nggak bisa hadir. Tadi kita undang juga Bang Saur Siagian. Saya minta juga dia untuk hadir di sini karena dia lebih dikenal sebagai tokoh anti atau pegiat anti korupsi, ya kan? Boleh kita butuh juga pandangan dia. Nah, oke. Nah, di sini juga saya baru kali ini satu panggung dengan abang senior ini. Agak susah juga kita untuk manggil dia ke sini gitu kan, karena dia lama di pemerintahan. Dia mungkin lebih paham, nanti dia akan mengurai juga. Nah, mungkin nanti pertanyaan yang akan lebih banyak nanti saya sarankan ke abang kita, abang saya sebelah kiri ini. Di sana. Ya, tegang kali gitu ya, kayak macam mau menggeruduk negara gitu ya. Seluruh kita. Ya, langsung digas ya. Nah, oke, ini tema fenomena gunung es korupsi di Pekanbaru ini ya. Ya, saya juga bukan orang Pekanbaru kan. Saya orang Samosir, tapi yang saya dengar Pekanbaru ini cukup indah, cukup banyak uang kan. Dari plat mobilnya aja BM ya kan. BM kan? Plat apa kendaraan BM kan? Tahu nggak arti BM itu? Banyak minyak.
kuncinya sebetulnya kenapa dibikin BM itu kan banyak minyak di sana. Nah, tadi kita sempat juga diskusi kecil di bawah bahwa memang ya banyak minyak di sana, tidur di atas minyak. Kalau bahasa Bang Sultan itu kan tidur di atas minyak katanya. Nah, jadi seperti yang dijelaskan oleh moderator juga bahwa Gunung Es itu ya kelihatannya aja kecil gitu ya, kecil, ternyata di bawahnya itu sangat banyak praktek-praktek. Nah, saya cukup apresiasi sebetulnya apa yang dilakukan oleh teman-teman dalam beberapa pemberitaan media massa itu kan sudah melakukan sejumlah aksi demonstrasi, ya kan? Ini teman-teman yang ada di ruangan ini juga itu ya, pelaku-pelakunya ya. Nah, cukup apresiasi. Memang itulah salah satu memang yang harus kita lakukan menurut saya, terus dilakukan ya, terlepas misalnya nanti akan ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan ataupun penegak hukum kita, tapi memang harus ada suara-suara seperti itu ya. Nah, cuman memang kita harus paling tidak memiliki sejumlah argumentasi ataupun data pendukung terkait argumentasi kita itu ya. Jadi ya memang kan ciri khas aktivis itu kan yang penting bersuara dulu, kemudian belakangan kan gitu. Begitu ada kira-kira markup, tilep gitu kan, menilai uang negara, ya udah ini korupsi kau gitu kan. Nah itu, jadi nggak apa-apa, itu bagian daripada dinamika, ya kan. Daripada orang yang banyak tahu tapi diam kan gitu kan. Nah, orang yang tahu sejumlah data tapi nggak melakukan apa-apa juga itu salah juga kan. Nah, jadi sebetulnya yang dilakukan oleh teman-teman itu menurut saya sudah langkah yang baik menurut saya, mengkritisi apa yang terjadi di Pekanbaru. Nah, saya juga sempat, memang saya tidak mengikuti bagaimana apa yang terjadi sebetulnya di Pekanbaru ini terkait korupsi yang kalian suarakan gitu kan. Tidak mengikuti, tetapi setelah saya baca-baca ya saya coba mengikuti. Nah, mungkin kita harus berangkat juga dari pengertian tentang korupsi itu sendiri kan. Apa sih yang dimaksud korupsi itu? Karena dalam hukum itu kan beda-beda tipis dia korupsi dan penggelapan gitu ya. Nah, kalau masyarakat sipil biasa ya merampok uang yang biasa misalnya ya kategori penggelapan gitu kan, 372 KUHP gitu kan, atau penipuan 378 kan. Nah, korupsi sendiri itu kan sebetulnya dalam Undang-Undang Tipikor nomor 31/99 maupun perubahannya 2001, sebetulnya korupsi itu adalah sejumlah praktek yang menguntungkan diri sendiri ya, dan merugikan negara. Ada aspek merugikan negara di situ kan. Nah, kalau dia tidak merugikan negara, tidak korupsi gitu kan. Nah, bagaimana cara-cara merugikan negara ini ya? Nah, dia bisa dia menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Nah, itu di pasal 2 ya. Pasal 2 dan 3 ini biasanya praktek korupsi. Nah, apa yang dirampok itu kan sebetulnya keuangan negara. Keuangan negara ini apa ya? Mungkin nanti Bang Sultan yang lebih bisa menjelaskan ya. Nah, yang pasti di situ ada APBN dan APBD. Ya, ada suatu anggaran yang dianggarkan oleh negara untuk melakukan sesuatu ya, untuk agar pemerintah itu memajukan warganya gitu ya, atau dimanfaatkan untuk peruntukan umum gitu ya. Baru dianggarkan lah gitu kan. Jadi praktek-praktek korup APBN APBD ini memang sudah banyak terjadi ya. Ada beberapa case juga yang memang saya tangani juga terkait dengan urusan APBN APBD ini. Nah,
saya juga sering katakan sebetulnya di beberapa media itu bahwa kenapa begini, salah satu sektor yang paling banyak dikorup itu, salah satu sektor adalah pengadaan sebetulnya. Menurut saya itu sektor yang paling banyak, sektor pengadaan, karena yang beberapa saya tangani juga ada pengadaan barang dan jasa itu yang menurut saya harus sebetulnya KPK harus terlibat dalam proses pengadaan itu, karena di sini prakteknya banyak sekali gitu ya. Nah, termasuk apa yang teman-teman suarakan ini kan dalam praktek pengadaan juga ya. Nah, karena di Undang-Undang Tipikor juga itu ada kan korupsi proyek. Nah, bagaimana cara melakukan korupsinya ini, yaitu dengan persekongkolan, lalu kemudian dengan suap, gratifikasi, nah itu macam-macam gitu kan. Nah, di dalam pemberitaan teman-teman yang aksi itu kan ada pembelian lahan gitu kan, pembelian lahan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini kan berarti pengadaan lahan untuk kepentingan umum gitu kan. Nah, ini pasti kan dianggarkan berapa gitu kan. Nah, lalu ada biasanya kan kalau lahan itu milik rakyat, misalnya milik warga misalnya, kan berarti ada penggantian kerugian. Nah, itu juga ada anggarannya. Nah, yang harus dipastikan adalah kerugian ganti kerugian itu diterima nggak oleh si pemiliknya. Nah, lalu kemudian misalnya kita kan juga harus melihat juga pembelian lahan itu apakah dia dinilai secara NJOP atau dinilai secara pasaran misalnya, kan itu juga harus dilihat. Nah, berapa yang logis nggak kira-kira gitu kan, logis nggak kira-kira pembelian tanah yang kalau misalnya biasanya ya yang saya tahu, kalau misalnya dia tanah masyarakat itu biasanya dia itu pemerintah itu selalu membelanjakan itu sesuai harga NJOP biasanya, nggak mau dia sesuai pasaran gitu kan. Nah, itu biasanya. Jadi kalau terjadi penggelembungan dana yang di luar logis pembelian tanah tersebut, ya maka harus dicek, harus diverifikasi. Nah, lalu kemudian misalnya kalau pengadaan tersebut misalnya kan sudah berlangsung. Nah, saya pernah diskusikan juga sama orang BPK ya, orang BPK misalnya, sebetulnya ranah BPK itu masuk karena kan gini, tadi yang saya katakan di awal, kalau korupsi itu kan harus ada dulu kerugian negaranya, baru dia dikategorikan ada praktik korupsi. Nah, saya pernah tanya juga, pada saat apa sebetulnya BPK itu bisa masuk dalam proses pengadaan barang dan jasa gitu ya. Biasanya kan yang kita tahu itu setelah selesai kegiatan, setelah selesai pengadaan baru diaudit, baru adalah auditnya gitu kan. Oh, ini rugi, negara rugi gitu kan. Nah, tapi kata teman saya orang BPK, ternyata mereka juga bisa melakukan verifikasi di saat proses pengadaan itu berlangsung. Jika memang ada timbul indikator atau kecurigaan, itu bisa sebetulnya dimintakan. Nah, cuman kita kadang-kadang aspek politisnya lebih tinggi. Nah, ini persoalan juga ini gitu kan. Siapa misalnya bisa enggak JHN ini atau FKM ini memanggil BPK untuk memeriksa gitu kan? Mau enggak BPK misalnya? Nah, ini kadang-kadang perlu dorongan politis juga gitu kan. Dan teman saya yang mengakui juga kadang-kadang ya dalam prakteknya mereka perlu dorongan orang DPR juga gitu kan. Nah, pertanyaan lagi, DPR mau nggak mendorong itu kan gitu. Nah, jadi memang kadang-kadang kita aspek politisnya lebih kuat juga gitu ya dalam kasus-kasus korupsi begini. Nah, ini yang harus kita lihat, teman-teman baca persoalan ini, bagaimana proses pengadaan tanah tersebut kan.
Lalu kemudian tanah itu diperuntukkan untuk apa juga gitu kan. Nah, berarti kan harus dilihat juga RAB-nya gitu kan, rencana anggaran biaya kan. Nah, harus dilihat. Jadi karena saya kebetulan juga beberapa menangani kasus kan di pengadaan itu juga memang ketara sekali permainan itu ya. Bayangkan sekelas putusan pengadilan ya, itu pun tidak dilaksanakan gitu kan oleh pemerintah yang bersangkutan demi untuk melangsungkan kegiatan korup tersebut gitu kan. Nah, jadi semua pun dikangkangi kalau sudah ada komitmen, kalau sudah ada deal ya, itu semua pun dikangkangi gitu ya, termasuk undang-undang. Jadi nggak peduli. Nah, kontrol itu ada di siapa? Kontrol itu ada di kita semua gitu ya. Kontrol itu ada di kita semua, para pejuang-pejuang anti korupsi ini kan. Nah, jadi ini yang saya rasa perlu kita pahami ya, apa itu korupsi, apa itu kerugian negara, dan bagaimana prakteknya itu tadi ya, dilakukannya seperti apa. Ada persekongkolan, ada suap, ada gratifikasi ya, ada permufakatan jahat. Nah, ini unsur-unsur ini harus masuk semua ya. Terus kalaupun memang misalnya, karena saya dengar juga kelompok ini juga sudah mengalami pengancaman akan ya kalau bahasa teman itu bahasa si Martin itu kan dikriminalisasi gitu ya, dituduh mencemarkan nama baik pemerintah kota Pekanbaru, yaitu lain soal gitu ya. Maksudnya teman-teman juga tidak harus khawatir juga ya, selama teman-teman menyampaikan hal tersebut secara baik dan elegan ya, dan tidak menuduh, karena kan hukum itu juga mengenal asas praduga tak bersalah kan gitu. Sebelum dia terbukti diputus oleh pengadilan ya, seseorang itu belum dikatakan bersalah secara hukum kan gitu. Jadi memang harus ada dugaan-dugaan gitu ya. Nah, dugaan inilah yang harus dibuktikan oleh aparat kita, betul atau tidak. Nah, kita harus mendorong. Nah, saya tanya, apakah kita sudah membuat laporan resmi ke KPK, ke Jagung atau Baris-Krim? Katakan belum. Nah, usul saya begini, kalau memang melalui diskusi ini kita bisa memutuskan dan ada bukti yang akurat, langsung aja naikkan laporan itu secara resmi sebelum yang mau kita laporkan ini melakukan tindakan lain atau pemakzulan ya terhadap kita semua gitu kan. Jadi harus bisa dirumuskan dalam diskusi ini, betul nggak gitu kan. Nanti, nah ini saran ya, nanti Bang Sultan akan coba mengulas nanti bagaimana kerugian negara itu dapat dikategorikan kerugian negara ya. Nah, praktek ini. Mungkin itu dulu dari saya, diskusi kita selanjutnya ya. Terima kasih moderator. Terima kasih kepada Pak Rapen telah berikan keterangan terkait diskusi kita bahwa korupsi berpotensi merugikan negara. Kerugian negara seperti apa dan bagaimana proses kerugian negara itu dilakukan. Langsung saja kita dengar dari teman diskusi kita yang kedua, Bang Sultan. Menurut Bang Sultan ya, dengan menurut waktu dan tempat, saya persilakan Bang. Coba kita sama-sama perluas cara berpikir kita ya. Masalahnya gunung es ini bukan ada hanya gunung es, saya pikir ya, macam-macam bentuk gunung es ini ya. Gunung es ini mungkin terminologinya yang kelihatan kecil, bawahnya gede, itu mungkin maksudnya ya kalimat di sini. Kemudian korupsi, definisi korupsi itu saya pikir paling tepat di Undang-Undang Tipikor ya. Kita nggak usah buat-buat definisi, tadi sudah dikutip baik sekali dengan Bang Rapen bahwa ada perbuatan-perbuatan yang unsur merugikan keuangan negara, menguntungkan diri pribadi atau korporasi. Kenapa Undang-Undang Tipikor itu keluar? Kan sebelumnya ada tahun 71 kan, semangat reformasi kan, saya pikir ya. Tahun 99 itu muncullah namanya, kemudian ada
lembaga-lembaga yang sebelumnya tidak ada ya. Nah, kemudian Kota Pekanbaru, aku nggak tahu ya, saya nggak tahu motivasinya kenapa mengangkat Kota Pekanbaru, tapi dalam hal ini saya pikir kita coba bahas dari sisi ininya dulu ya. Pekanbarunya itu nanti saja dulu, saya pikir yang mau kita bahas terminologi yang namanya keuangan negara ya, betul ya, apa sih sebenarnya ya kan, apa yang namanya dirugikan itu, bener nggak? Itu aja dulu, karena saya sudah sampaikan tadi sebelumnya pada adik saya, mana dia di atas ya, kalau memang fenomena ini ada di Pekanbaru bukan berarti di daerah lain tidak ada kan. Makanya jaringan intelektual ini saya pikir kan skalanya nasional ya. Jadi jaringan fenomena ini saya pikir bukan hanya di Pekanbaru, tentu ada tempat lain kan. Tetapi untuk mencapainya itu kalian terminologinya harus sama, pemahamannya itu sama ya. Dan lembaga-lembaga mana sih yang sebenarnya berwenang melakukan ini semuanya, benar nggak ya kan? Oke, kita mulai dulu dari Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kenapa ada APBD? Ya, kembali lagi ini kita diskusi ya Pak Moderator ya, bukan narasumber. Jadi namanya diskusi. Namanya diskusi, nanti kan kita ada tanya jawab. Lagi-lagi saya disclaimer, bukan berarti jawaban saya itu paling benar atau bisa dijadikan pembuktian di sebuah sidang atau apapun. Namanya diskusi ya. Di bab 6 Undang-Undang Dasar 1945 itu kan pembentukan otonomi itu kan. Kan Undang-Undang Dasar 1945 itu kan sudah 4 kali dirubah garis miring di amandemen, benar nggak? Kita sadari itu dulu. Kenapa akhirnya terjadi pembentukan APBD dan kuasa penggunaan anggaran? Kenapa ada muncul penguasa, bukan penguasa ya, penguasa itu sangat politis bahasanya. Kuasa penggunaan anggaran atau satuan pengguna anggaran itu kan bahasa-bahasa akademis ya. Itu dari rohnya dari Undang-Undang Dasar 1945 ini, makanya ada gubernur, bupati dan wali kota. Di luar itu ada menteri keuangan. Itu dulu terminologinya. Ini saya sampai untuk menyiapkan acara ini, saya pikir message saya harus saya sampaikan ke adik-adik semua. Kemudian di bab 8 itu ada namanya Badan Pemeriksa Keuangan. Ya, ini Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memiliki kewenangan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang nanti akhirnya diserahkan kepada DPR, DPD atau DPRD dan ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang. Nanti kalian kita bisa lihat kenapa tahun ini BPK itu memperbaharui kerjasamanya dengan KPK. Itu Januari. Kemudian baru bulan Agustus ini BPK itu menekan MOU dengan Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia. Kenapa? Karena yang ketiga itu adalah lembaga APH, lembaga ya, aparat penegak hukum, maksudnya dibiayai oleh APBN. Profesi yang lain penegak hukum ada, seperti Bang Rapen, tapi kan dia tidak dibiayai oleh APBN kan. Tetapi kalau kepolisian dibiayai kan, kemudian KPK dibiayai enggak? Dibiayai, ya. Kemudian satu lagi kejaksaan biayai kan. Nah itu APH yang didanai oleh APBN negara. Nah jadi mereka itu melakukan tanda tangan MOU. Nanti kita lihat. Oke. Kemudian terkait hal keuangan itu ada juga di Undang-Undang Dasar 1945. Itu dulu dasarnya ya. Jadi mengenai hal keuangan itu di pasal 23 itu bicara masalah APBN. Nanti diturunkan ya menjadi APBD dan seterusnya. Ya. Jadi sudah jelas di Undang-Undang Dasar 1945 ada bicara mengenai otonomi pemerintah daerah, ada bicara mengenai unitnya, lembaganya, pemeriksanya, ada bicara mengenai APBN. Ya. Jadi kewenangan-kewenangan itu diberikan. Ya, pembentukan APBD itu dimungkinkan dan diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi tidak bisa terbantahkan untuk mengganti Undang-Undang Dasar 1945, kita harus melakukan amandemen. Ya, itu dulu ya, adik-adik ya, supaya tahu.
kita sama-sama diskusi ya. Nah, kemudian yang mau saya sampaikan adalah kita mulai dari perspektif BPK ya, karena kalian angkat ini mengenai sesuatu berbau daerah ya. Bang, ini daerah. Ini kan ada daerah provinsi, ada daerah kota madya, ada daerah kabupaten, ada daerah desa ya. Jadi itu adalah daerah ya, daerah. Kalau kota Pekanbaru berarti tingkat kota madya. Nah, siapakah lembaga yang memang berfungsi atau berwenang untuk melakukan pemeriksaan keuangan tadi kan sudah disebutkan, siapa sebenarnya? Badan Pemeriksa Keuangan. Ini kita sama-sama belajar dulu dari awalnya. Jadi jangan mulai dari korupsinya. Kalau dari korupsinya ya tadi seperti bilang Marapen, berarti kita sudah langsung menyatakan memang ada korupsi. Padahal belum tentu itu korupsi seperti definisi yang ada di undang-undang. Nah, jadi kalau untuk BPK itu sendiri ada 4 undang-undang dia terkait. Ada Undang-Undang 17 2003, 1 2004, 15 2004, 15 2006. Kita mulai dari tentang keuangan negara itu dulu, karena tadi kan bicaranya kerugian negara. Ya, apa sih yang namanya kerugian negara itu kan banyak kali dibicarakan kan. Kalau ambil kata bukan Pekanbaru, kalau kota Sumatera Barat, kota Padang atau Medan, namanya itu bukan kerugian negara, kerugian daerah. Apa itu? Kekurangan uang, surat berharga atau barang. 3 hal ya, kekurangan uang, surat berharga atau barang, dan harus apa? Nyata dan pasti. Makanya sekarang lembaga penegak hukum menghitung kerugian negara memang harus BPK, itu kewenangannya, betul ya? Yang berwenang menghitung kerugian negara itu BPK. Ancaman hukuman pidananya itu ya Bang Rapen lebih tahu, mestinya Bang Saur lah sama Bang Rapen. Ancamannya itu ada memang di Undang-Undang 3 Tipikor itu 30 jenis tindakan korupsi kan. Kalian tahu itu 30 itu 30 itu. Jadi saking luasnya korupsi itu udah lupa orang korupsi atau enggak ya kan. Sosialisasi undang-undang tipikor pun perlu. Adik-adik kalau mau menjadi penyuluh anti korupsi, saya pikir KPK itu terbuka. Formulirnya ada, daftarnya online boleh. Monggo. Jadi penyuluh anti korupsi, sosialisasi undang-undang tipikor itu. Karena definisi korupsi kan kita pikir, contohnya ya case gini ya, terjadi markup. Nah kita bahas, benar nggak markup? Jangan-jangan bukan markupnya, gratifikasinya, ya. Oke lah, kita bahas lagi tadi kerugian negara. Berarti kerugian negara itu harus apa? Kekurangan uang. Jadi anak-anak JIHN, benar penyebutannya JIHN? Benar ya? Itu harus ngerti bahwa korupsi itu selalu dikaitkan dengan satuan uang. Bukan satuan yang lain ya. Pak, saya korban perasaan, itu nggak masuk korupsi. Ya, harus nyata dan pasti. Jadi kalian nantang nanti bicara nyata dan pasti bahwa itu haruslah masuk menjadi undang-undang, saya ralat kerugian negara. Perlu proses untuk membuktikan sebuah kasus itu ada kerugian negaranya. Ya, tuh. Kemudian apa lagi mau kita sampaikan? Bagaimana sih sebenarnya menetapkan anggaran-anggaran daerah tersebut? Ya kan? Siapa yang berkuasa, siapa yang berwenang segala macam? Bagaimana penentuan nilai segala macam? Itu semuanya di bawah satuan kerja ya, teman-teman ya.
gubernur, wali kota, kabupaten. Kalau kalian sebut di sini kota, ya kita tanpa menyebut nama atau jabatannya, saya pikir ya, ini wali kota seluruh Indonesia nih. Dia memiliki satuan kerja dia, ya, angkat kerja itu untuk menetapkan APBD apa segala macam. APBD kota Madya, APBD kabupaten, APBD provinsi, ada ya. Nah, BPK itu pun sudah ada di setiap provinsi, kantor perwakilan namanya. Ya. Diminta atau tidak diminta, BPK itu melakukan pemeriksaan. 3 jenis pemeriksaan BPK itu, saya pikir kita wajib tahu juga ya. Pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan tujuan-tujuan tertentu. Nanti apa kaitannya Pak Bang dengan KPK? Nanti kita bicarakan. Pemeriksaan keuangan itu dia meriksa apa sih? Laporan keuangan. Laporan keuangannya pemerintah itu kayak apa? Laporan keuangan pemerintah itu memiliki standar akuntansi pemerintahan, KSAP. Orang-orang model kayak saya ini nih, akuntan ya, yang menetapkan itu, aturan-aturan itu, standarnya maksudnya ya. Kemudian pemeriksaan berikutnya selain pemeriksaan keuangan apa? Pemeriksaan kinerja. Ya, kinerja. Kemudian ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu, termasuk pemeriksaan investigatif. Ini kewenangan BPK, diminta atau tidak? Diminta setiap tahun, karena dia kan pengguna anggaran kan, BPK itu. Termasuk KPK. KPK kan menggunakan anggaran kan? Kepolisian, kita diskusi ya, ini ya, diskusi ya. Kepolisian diperiksa Pak. Menurut teman-teman diperiksa nggak polisi? Diperiksa. Siapa yang meriksa? Polisi. Propam Pak, bukan propam. Dalam hal pengguna anggaran, kepolisian itu diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Setiap tahun laporan itu diserahkan, laporan keuangan Polri. Nanti BPK menerbitkan opini, wajarkah? Tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian. Ada 4 ya, kemudian wajar, tidak wajar, dan kemudian dia tidak memberikan pendapat, disclaimer, diem. Terus kalau kejaksaan diperiksa nggak? Diperiksa. KPK diperiksa, ya diperiksa. Memang mereka nggak pakai, teman-teman itu nggak pakai anggaran, pakai kan? Ya. Terus Pak, BPK siapa yang meriksa? Diperiksa oleh umum, akuntan publik. Ya. Jadi sebenarnya secara sistematis, secara formalitas, menurut saya Indonesia itu sudah cukup infrastrukturnya, lembaganya. Ya. Masalah di lapangan ya itulah yang mau kita bahas. Ya kan? Jadi teman-teman yakinkan diri kalian bahwa masalah itu lembaga ini meriksa ini, meriksa ini, merasa ini, itu sudah ada semua infrastrukturnya. Selain itu ada juga namanya sistem pengendalian intern di negara ini. Ya, sistem SPI itu ada ya, dibentuk di setiap lembaga. Ya. Nah, apa lagi mau saya sampaikan sebagai diskusi awal ya. Jadi kalau kalian sebut namanya tadi wajar dengan pengecualian, ya kan ada disebut-sebut ya. Yang di TOR disampaikan ada. WDP itu artinya SPI itu memadai, standar pengendalian internal. Ya, terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan dapat diandalkan, tapi pemilik kepentingan harus memperhatikan masalah yang diungkapkan. Nah itu. Nah, di pasal 13 Undang-Undang 15 2004, kewenangan BPK itu untuk melakukan pemeriksaan investigatif itu tujuannya mengungkapkan adanya indikasi kerugian negara, daerah, dan atau unsur pidana. Nah, pada saat unsur pidana ini ditemukan, BPK mestinya menyampaikan kepada siapa? APH tadi. Iya kan? Ya.
Jadi kalau teman-teman JIH ini mau mengawasi, tidak hanya Kota Pekanbaru ya, saya pikir ya. Pada saat setiap tahun, bulan-bulan tertentu, laporan itu disampaikan kepada BPK daerah. Ya, nanti akan ada laporan itu, WTP, WDP, TW atau tidak memberikan pendapat. Pak, dari mana kami tahu itu? Itu online, dinyatakan terbuka untuk umum. Undang-undang yang menyatakan itu, bukan saya. Jadi jangan bicara di sini, kami nggak dikasih tahu Pak laporannya. Ya, laporan itu bisa diakses secara online. Yang bilang nggak ada siapa? Ada ya. Nah, masalah WDP, WTP, TW dan segala macam tadi itu nanti disampaikan oleh BPK kepada katakanlah Bupati Kota Madia atau Gubernur. Kalau di tingkat negara dia kepada Menteri Keuangan ya. Ada permasalahan nanti pada akhirnya ke Presiden. Dan kemudian ada namanya tindak lanjut. Nah ini krusialnya itu di tindak lanjut ini, adik-adik, teman-teman. Tindak lanjut temuan BPK itu apa? Ya, ditindaklanjutinya oleh APH. Tapi tidak boleh serta-merta kita menyatakan adanya korupsi. Di dalam bahasa hukumannya saya pikir dugaan. Ya, mari kita berlaku intelek ya, saya pikir ya, supaya kita itu memang menyuarakan apa yang memang sesuai dengan kapasitas kita. Semua kita harus ngomong berdasarkan bukti. Nah, tindak lanjut APH itu bagaimana hasilnya? Majukah dia ke proses peradilan atau tidak? Ya silahkan diawasi. Ya, yang pasti kayak tadi diminta atau tidak diminta setiap tahun itu diperiksa. Nah, Pak, ada nggak bisa? Bang, ada nggak kita bisa Pak? Gak usah harus nunggu BPK. Ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Di mana kami bisa? Kalian buka itu websitenya, ada semua itu. Baik KPK, BPK, Kejaksaan, Kepolisian ada. Kalau BPK dengan sipadunya, kalau KPK pengaduan, macam-macam ya. Jadi negara ini sudah memberikan jalur-jalur untuk kita melakukan pengaduan. Tetapi yang kita minta jangan menyimpulkan. Presence of innocence itu harus ada ya. Sedangkan sudah putusan hakimannya kalau belum inkrah belum bisa dinyatakan bersalah. Karena masih ada upaya hukum lainnya kan, upaya hukum banding, kasasi, PK dan segala macam. Nah, itu yang pengantar aja dari saya ya. Saya pikir kita kan ini diskusi, bukan berarti saya benar atau kebenaran mutlak itu milik Tuhan ya. Saya pikir.